lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi materi tentang MTCNA. Sebelumnya saya udah menjelaskan tentang komputer OS dan motherboard. Di sini kita lanjutkan materi selanjutnya ke networking model. Nah, di sini ada yang akan kita pahami, yaitu ada konsep, ada TCP atau IP model, ada encapsulation dan decapsulation atau name of TCP atau IP message. Dan yang terakhir yaitu ada oscillators model. Lanjut langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada konsep itu. Nah, di sini menjelaskan tentang apa itu networking model. Networking model yaitu adalah jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Di sini untuk saat ini ada open standard networking model. Nah, tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini masih di konsep. Nah, di sini ada masalahnya yaitu jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semua memiliki marketing modelnya sendiri-sendiri. Di sini masih dengan konsep lagi ya. Nah, maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu SIM model ataupun TCP atau IP model. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang apa itu TCP atau IP model. TCP atau IP model itu adalah merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Nah, jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di bawah ini ada contoh pembagian layernya. Di sini ada yang terbagi 4 layer ya, dan yang di sebelah kanan ini yang dibagi menjadi 5 layer. Di sini ada application layer. Application layer itu berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan tersedia. Terus di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSH. Nah, untuk HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini ada transfer layer, yaitu fungsi dari transfer layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, atau bisa disebut juga dengan transfer data. Terus untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Lalu salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Error recovery yaitu ada web server
dan klien. Nah, lanjut di sini ada network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Lalu ada di setiap perangkat jaringan memberikan alamat unik di jaringan, yaitu ada addressing dan routing. Addressing di sini, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu kalau routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos atau mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Lanjut di sini ada data link layer dan physical layer. Nah, data link layer di sini adalah mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, di salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau bisa disebut juga dengan frame check sequence, yaitu error detection mekanisme atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah match MAC address. Terus ada physical layer. Physical layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lanjut ke encapsulation and decapsulation. Encapsulation di sini adalah yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Di sini ada juga nama of TCP atau IP message, yaitu ada application layer, ada transfer layer, ada network layer dan data link layer. Lalu lanjut ke berikutnya. Di sini ada contoh klien dan server. Nah, lanjut di sini ada contoh klien dan server. Di klien ini terbagi menjadi 5, yaitu ada application layer, transfer layer, network layer, lalu ada data link layer, physical layer, sama juga dengan server, isinya sama kayak klien. Dan di sini saya langsung lanjut aja ke OSI model sama konsep. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Lalu sebelum networking model data, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Nah, jadi usaha untuk membangun sesuatu jaringan komputer sangat gede. Di sini juga ada banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah vendor atau sebuah standar dan spesifikasi minimum oleh ISO, atau bisa disebut dengan International Organization of Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 atau layer model. Nah, di sini langsung ke contoh OSI model sama layer. Di sini kayak
contoh komunikasinya. Lalu di sini menjelaskan tentang lower layer dan upper layer. Kalau lower layer itu adalah berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Kalau upper layer di sini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari 5-7. Di sini ada juga contoh OSI model, PS, TCP atau IP model. Kalau di OSI model yaitu kalau di OSI model ini terbagi 7, dan sedangkan di IP model itu cuman terbagi 5. Nah, di sini ada pembahasan terakhir, yaitu ini ada pembahasan yang terakhir yaitu OSI model dan TCP IP model. Di OSI model ini ada application layer, presentation, session, lalu ada transport, lalu ada network, data link, dan physical. Kalau di TCP atau IP model ini juga ada application layer, transfer layer, internet layer, dan link layer. Ini juga ada contoh tentang layer. Dan sekian pembahasan dari saya. Maaf bila ada yang kurang dipahami. Wassalamualaikum.